pengharapan yang tidak dapat dihancurkan. Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah tidak dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kristus atau Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa kasih Allah tidak dicurahkan di dalam hati kita, tetapi Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Sebelum kita memulai akan pelajaran ini, lebih dahulu kita mengundang Roh Kudus hadir dalam hidup kita. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami, dan biarlah melalui renungan singkat ini kami dapat menyampaikan pokok-pokok pikiran kami agar selalu dekat dengan Tuhan. Tuhan, dalam pelajaran ini bimbing kami, tibakan kami sampai kepada tujuan. Ampuni segala dosa dan kelemahan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ada 5 langkah di dalam mempelajari pengharapan yang tidak dapat dihancurkan. Langkah yang pertama, motivasi. Dalam setiap situasi, orang bisa kehilangan pengharapan. Keterangan Alkitab adalah bahwa Allah mempunyai suatu keinginan dan maksud di dalam segala hal, dan bahwa kita harus percaya kepadanya. Allah tidak serta-merta memenuhi kebutuhan kita selalu, tetapi prospek kita untuk jangka panjang, bahkan sampai di balik kematian, percaya kepada Allah merupakan dasar dari suatu pengharapan yang tidak dapat dihancurkan. Di dalam Habakuk 1 ayat 1 sampai 4, Habakuk 1 ayat 1 sampai 4 dikatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya. Dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang-orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Langkah kedua, selidiki. Siapakah Bapa kita? Ayub 42 ayat 3 mengatakan, firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Di dalam ayat ini kita mempelajari bahwa firman Tuhan, siapakah yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itu pertanyaannya. Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan tidak ku ketahui. Kehadiran Bapa, para ahli teologi yang mengatakan bahwa Allah itu antara transenden dan imanen. Kalau transenden, di atas dan tidak tergantung pada dunia lahiriah, dan imanen adalah hadir di tengah-tengah dunia alami sehingga sangat akrab dengan kita. Allah memastikan kepada umatnya bahwa ia itu keduanya
Walaupun mereka berada di negeri jauh, tetapi ketika mereka merasa terpisah dari Dia, ia secara rohani dapat dijangkau. Jadi, Yesus atau Allah itu atau Bapa itu adalah keduanya transenden dan imanen. Pertimbangannya, apakah Anda merasa lebih dekat dengan Allah di beberapa tempat ketimbang di tempat lain? Dan yang keempat, rencana Bapa kita. Yeremia 29 ayat 1-10 merupakan sebuah contoh yang baik tentang bagaimana rencana Allah dan rencana kita tidak jarang bertolak belakang. Rencana orang Israel kelihatannya adalah mendirikan suatu bangsa yang besar, sebagaimana terbukti dari keinginan mereka untuk menjadikan suatu kerajaan yang sama dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka dalam Hakim 17 ayat 6. Rencana Allah adalah memelihara mereka menuju kedewasaan rohani yang memikirkan nasib mereka yang kekal. Mengapa Allah malahan menunjukkan perhatian yang sangat kecil, aspirasi nasional mereka, sehingga ia mengasingkan mereka ke suatu negeri asing dan menyuruh mereka menjadi warga negara yang baik di negeri asing? Terdapat dalam Yeremia 29 ayat 4 dan 7. Pertimbangan bagaimana orang Kristen dapat menyeimbangkan patriotisme dengan kebenaran bahwa kerajaan-kerajaan dunia tidak penting dalam rencana Allah yang kekal. Yang kelima, disiplin dari Bapa kita. Kata disiplin dalam Ibrani 12 ayat 7 adalah kata Yunani paideia yang berasal dari kata pais yang berarti seorang anak kecil. Paideia bukanlah hukuman, tetapi suatu keterampilan dan pengertian guru terhadap anak didik dengan cara menolong mereka belajar dan menelaah. Terjemahan yang baik boleh jadi adalah petunjuk atau latihan sebagaimana disebutkan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Langkah ketiga, praktikkan. Aplikasi. Banyak orang Kristen ingin memberikan dorongan kepada mereka yang putus asa, tetapi tidak tahu apa yang hendak dikatakan, bahkan bisa saja mengatakan hal-hal yang tidak menolong, dan akibatnya mereka menghadapi berbagai situasi yang sulit. Contoh, pencurian dalam suatu keluarga yang memiliki anak-anak kecil. Perceraian dalam suatu keluarga yang memiliki anak-anak kecil. Kehilangan pasangan hidup setelah lebih dari 50 tahun menikah. Suatu biopsi yang mengungkapkan adanya tumor ganas. Kehilangan pekerjaan pada saat yang sangat penting. Kehilangan rumah karena kebakaran atau bencana alam. Dan yang terakhir adalah mungkin bangkrut. Adaman adalah unsur dongeng. Ini bisa menjadi metafora yang baik bagi jenis pengharapan yang dicari oleh orang-orang Kristen. Janji-janji Allah itu pasti dan tangguh, walaupun tidak selamanya mudah memasukkannya dalam kehidupan kita sebagai kebenaran yang hidup, yang olehnya kita menjalani kehidupan kita dengan keberanian dan kepastian. Coba kita pertimbangkan bagaimana kita mengembangkan suatu pengharapan yang tidak tergoyahkan seperti adonan. Suatu pengharapan akan kesetiaan Allah yang begitu pasti
sehingga tidak ada peristiwa dalam hidup kita atau dunia sekitar yang dapat mengubahnya. Inilah renungan singkat kita tentang pengharapan yang tidak dapat dihancurkan oleh iblis. Semoga firman ini akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan lebih percaya kepada Tuhan di dalam kehidupan ini. Kita menyerahkan di dalam doa. Amin.